Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tia Ayu Sasilawati dengan NIM 20050360019 dari program studi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir mata kuliah industri kreatif. Nah, untuk materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir itu ada 12. Yang pertama itu ada modal dasar dan aktor penggerak ekonomi kreatif. Yang kedua, keterkaitan industri kreatif. Yang ketiga, sumber daya ekonomi kreatif. Yang keempat, kondisi dan faktor pembentukan karakter kreatif dan inovatif. Dan yang kelima ada manajemen dan kreativitas serta mengelola ide dan gagasan. Yang keenam ada kekayaan intelektual. Yang ketujuh kewirausahaan. Yang kedelapan dasar-dasar bisnis Islam. Yang kesembilan ada etika bisnis Islam. Yang kesepuluh ada manajemen bisnis dalam Islam. Yang ke-11 ada organisasi bisnis dalam Islam. Dan yang terakhir ada marketing dalam Islam. Nah, untuk pertemuan yang pertama itu ada modal dasar dan aktor penggerak ekonomi. Ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan adanya perkembangan seperti penemuan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dampak yang muncul akibat dari fenomena ini adalah munculnya daya saing yang semakin besar, sehingga hal ini menuntut perusahaan untuk mencari cara agar bisa menekan biaya semurah mungkin dan seefisien mungkin guna untuk mempertahankan eksistensinya. Negara-negara maju mulai menyadari bahwa saat ini mereka tidak bisa hanya untuk mengandalkan bidang industri sebagai sumber ekonomi di negaranya, tetapi mereka harus bisa lebih mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif, karena kreativitas manusia itu berasal dari daya pikirnya yang menjadi modal dasar untuk menciptakan inovasi dalam menghadapi daya saing atau kompetensi pasar yang semakin besar. Kemudian, dalam ekonomi kreatif itu terdapat 3 hal pokok. Yang pertama ada kreativitas. Kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan bisa diterima oleh masyarakat umum. Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuan itu bisa menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua itu ada inovasi. Inovasi adalah suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan-penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih bertambah nilainya. Seperti contohnya, bagaimana suatu produk yang sudah ada kemudian diinovasikan untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Kemudian yang ketiga itu ada penemuan. Arti dari penemuan ini menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai suatu karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui pada sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, untuk subbab materi yang kedua itu ada keterkaitan industri kreatif. Industri kreatif merupakan suatu penciptaan kreativitas dan ide dari seseorang ataupun kelompok orang yang bisa menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan sebagai produk ekonomi yang menghasilkan. Kreativitas yang dihasilkan harus dapat membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, industri ini harus dikembangkan sebagai salah satu solusi dalam perekonomian Indonesia. Kemudian ada karakteristik industri
adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kreativitas, keahlian, dan bakat yang memiliki nilai jual melalui penawaran kreasi intelektual. Yang kedua, produk yang dihasilkan barang atau jasa memiliki siklus hidup pendek, margin tinggi, beragam, persaingan tinggi, dan dapat direplikasi. Kemudian yang ketiga, itu terdiri dari penyediaan produk kreatif secara langsung kepada pelanggan dan mendukung penciptaan nilai kreatif di sektor lain yang secara tidak langsung terkait dengan pelanggan. Kemudian yang keempat itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang berperan dalam industri kreatif seperti para intelektual, dunia bisnis, dan pemerintah. Kemudian yang kelima itu industri kreatif berdasarkan ide. Yang keenam, pengembangan industri kreatif tidak terbatas dan dapat diterapkan ke berbagai bidang bisnis. Dan yang ketujuh itu ada konsep industri kreatif yang dibangun adalah relatif. Kemudian, pada industri kreatif itu berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga itu ada sumber daya ekonomi kreatif. Sumber daya ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Fungsi dari sumber daya ekonomi kreatif ini berbasis budaya lokal untuk menjaga dan mencegah adanya eksploitasi budaya itu sendiri, yang diharapkan dapat mewujudkan daya tahan yang bisa diimplementasikan melalui pandangan hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memelihara kebudayaannya. Kemudian, komponen inti dan pendukung merupakan mesin pendorong perkembangan kegiatan ekonomi kreatif. Ada 3 komponen inti dan komponen pendukung. Yang pertama, the creative cluster atau kelompok kreatif, yang artinya perusahaan, kelompok, dan individu secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan suatu produk kultural. Nah, yang kedua ada the creative workforce atau tenaga kerja kreatif. Ini artinya orang-orang dan pelaksana yang dilatih secara khusus dalam keterampilan budaya dan artistik yang mendorong kepemimpinan industri yang tidak hanya terbatas pada budaya dan seni. Nah, yang ketiga itu atau yang terakhir the creative community atau komunitas kreatif, yang artinya tempat konsentrasi area geografis dari pekerjaan kreatif, bisnis kreatif, dan organisasi budaya. Kemudian untuk materi yang keempat, itu ada kondisi dan faktor pembentukan karakter kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan suatu kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir yang ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan integrasi antara tahap perkembangan. Kreativitas itu terletak pada diri setiap orang, tidak peduli apakah seseorang itu ilmuwan terkenal atau karyawan kelas rendah. Kreativitas itu terletak pada kedalaman jiwa seseorang. Selain itu, bentuk ide-ide inovatif yang baik, namun kreativitas itu akan selamanya terkubur dalam diri seseorang. Apabila seseorang tidak merealisasikannya dalam sebuah inovasi konkret yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki kreativitas itu adanya kelancaran, yang artinya kemampuan untuk memproduksi banyak ide. Kemudian yang kedua adanya keluasan, yaitu kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Dan yang ketiga ada keaslian, yang artinya kemampuan untuk melahirkan gagasan atau ide yang original sebagai hasil pemikiran sendiri.
keempat ada penguraian, yaitu kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara terperinci. Dan yang keenam ada perumusan, yaitu kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Baik, untuk materi yang kelima itu ada manajemen kreativitas serta mengelola ide dan gagasan. Yang mana manajemen kreativitas itu menyangkut pengetahuan tentang yang pertama itu bagaimana menggali sifat-sifat yang tidak menyamai dari ide-ide. Yang kedua, bagaimana menyatakan hak kekayaan intelektual dan membuat ide-ide yang dimilikinya. Kemudian tanggung jawab manajemen itu adalah mengordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan kreatif para karyawan. Dalam suasana organisasi itu yang mendorong kreativitas ditentukan oleh yang pertama hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Yang kedua, keterbukaan komunikasi. Yang ketiga, dukungan dan kerjasama yang aktif. Yang keempat, perhatian kepada karyawan yang kreatifnya tinggi. Kemudian yang kelima itu waktu berpikir, memberikan waktu untuk berpikir yang terlibat dalam pekerjaan kreatif. Yang keenam itu menghindari kritik prematur, yang artinya manajer bisa melindungi orang yang kreatif terhindar dari tekanan di dalam pekerjaan itu sendiri. Kemudian ide itu perlu dikembangkan dan bisa dikembangkan dengan cara memperluas wawasan pengetahuan dan juga referensi. Dan ada juga beberapa langkah yang bisa diterapkan untuk mengembangkan ide serta gagasan dalam suatu usaha. Yang sebagaimana yang pertama itu melakukan membangun kreativitas itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk melatih kepekaan kita terhadap sekitar. Kemudian yang kedua itu melakukan brainstorming yang bertujuan untuk memudahkan kita untuk bisa mendapatkan banyak gagasan dan bisa mengembangkannya dengan cepat melalui diskusi tim. Kemudian yang ketiga itu belajar menjadi investor yang baik. Yang keempat, tidak menunda-nunda pekerjaan. Kemudian yang kelima itu mengambil sudut pandang orang lain, yaitu dengan cara mencoba menempatkan diri sebagai posisi orang lain untuk mengetahui reaksi atau hasilnya. Kemudian yang keenam itu belajar mengubah diri dan juga citra diri. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara menciptakan peluang itu? Karena kan seorang pengusaha itu perlu melakukan perencanaan yang matang untuk bisa menjadi pengusaha yang kreatif. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menciptakan sebuah peluang itu, diantaranya dengan cara yang pertama, melakukan visi misi pada saat memulai bisnis. Hal ini dilakukan karena bertujuan untuk memperjelas langkahnya dan juga tujuan dari bisnis itu sendiri yang akan dicapai untuk masa kini dan nanti. Kemudian yang kedua, melakukan riset pasar. Kemudian yang ketiga itu menciptakan produk hal yang baru yang tentunya akan menarik peminat karena produk itu berbeda dari yang lain sehingga saingannya pun relatif kecil karena hampir tidak ada yang menyamainya. Kemudian yang keempat itu menyesuaikan kebutuhan konsumen. Hal ini kita perlu mengetahui bahwa penting mengamati kebiasaan konsumen sehingga kita bisa menemukan insight yang baru agar bisa dijadikan sebagai inspirasi yang baru agar bisa dijadikan sebuah peluang usaha. Kemudian yang kelima itu memanfaatkan kesempatan yang mana setiap ada peluang dari itu, maka kita bisa mengambil tindakan untuk langsung menciptakan suatu bisnis. Baik, untuk materi yang keenam itu ada hak kekayaan intelektual.
yang artinya hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena benda sebagai barang atau hak yang bisa dikuasai dengan hak milik. Dengan begitu, negara memberikan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh orang-orang yang tidak berhak. Adapun unsur-unsur perlindungan hak kekayaan intelektual itu meliputi yang pertama, subjek hukum, itu yang terdiri dari pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hak, pejabat pendaftaran hak kekayaan intelektual, dan pelanggaran hukum. Yang kedua, itu ada objek yang dilindungi, merupakan semua jenis hak kekayaan intelektual yang sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga itu pendaftaran perlindungan, merupakan unsur yang penting pada hak kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Kemudian yang keempat itu ada jangka waktu perlindungan. Hak kekayaan intelektual itu mempunyai waktu perlindungan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang mengaturnya. Kemudian yang kelima itu tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, itu maka akan dikenakan sanksi atau hukum perdata. Baik, selanjutnya sebagaimana yang berbunyi pada unsur yang kelima itu tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti terjadinya pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi dan hukum perdata. Suatu pelanggaran bisa dikatakan pelanggaran hak kekayaan intelektual apabila jika yang pertama perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang terkait hak kekayaan intelektual. Yang kedua, jika penggunaan hak kekayaan intelektual tanpa adanya izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak. Yang ketiga, penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas-batas yang sudah diatur oleh undang-undang. Yang keempat, penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang melalui perjanjian tertulis atau lisensi. Nah, selanjutnya itu ada materi yang ketujuh itu tentang kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam usaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu, kewirausahaan juga didefinisikan sebagai kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dan keberhasilan dalam berwirausaha. Yang pertama ada faktor-faktor yang membuat keberhasilan dalam berwirausaha. Yang pertama adanya faktor peluang. Yang kedua faktor sumber daya manusia. Yang ketiga faktor keuangan. Yang keempat faktor organisasional. Yang kelima ada faktor perencanaan. Yang keenam faktor pengelolaan usaha. Yang ketujuh faktor pemasaran dan juga penjualan. Yang ke-8 ada faktor administrasi. Yang ke-9 ada faktor peraturan pemerintah, politik, sosial, dan budaya lokal. Yang ke-10 ada catatan bisnis. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, karena tidak kompeten dalam manajerial. Hal ini karena tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha yang menjadi faktor penyebab utama perusahaan itu kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan keterampilan dan mengelola sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, karena kurang dapat mengendalikan keuangan. Karena sebuah perusahaan akan berhasil apabila dapat mengendalikan keuangan dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kemudian yang keempat,
karena lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis itu merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Nah, kemudian yang kelima itu karena sikap yang kurang sungguh-sungguh. Dalam berusaha, sikap yang bersetengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Kemudian yang keenam itu karena ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi. Dalam berwirausaha yang kurang siap menghadapi dan melaksanakan perubahan tidak akan bisa menjadi wirausaha yang berhasil, karena keberhasilan dalam berwirausaha itu hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Kemudian yang kedelapan ada materi dasar-dasar bisnis Islam. Pengertian dari bisnis sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Kemudian pengertian bisnis secara Islam itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah atau kepemilikan hartanya termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Kemudian ada prinsip dasar dalam etika Islam. Yang pertama itu ada kesatuan. Dalam kesatuan yang terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Kemudian yang kedua ada keseimbangan, yang mana dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab, yang mana manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan berkehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa saja yang bebas dilakukan oleh manusia dengan cara bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Nah, kemudian yang keempat itu ada kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Dalam konteks ini, bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Nah, selanjutnya itu ada materi yang ke-9 itu etika bisnis Islam. Etika sering diartikan sebagai tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila. Etika ini membahas nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia baik secara individu ataupun kelompok. Nah, etika bisnis ini merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, kemudian melakukan hal yang benar dengan produk dan layanan perusahaan dan dengan mereka yang berkepentingan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ada prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran itu didefinisikan. Yang pertama, melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Yang kedua, bisnis tidak boleh mengandung unsur riba. Ada beberapa etika dalam bisnis Islam. Yang pertama, aktivitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan, kebajikan, dan adanya kedaliman. Nah, yang kedua, harus ada kejelasan antar para pelaku bisnis sehingga tidak ada kecurangan. Yang ketiga, membina relasi bisnis dengan baik dan amanah. Yang keempat, hutang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang sudah disepakati. Yang kelima itu mengurangi margin dengan menjual lebih murah dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan. Nah, yang keenam,
Aktivitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan di dunia semata, karena keuntungan yang sebenarnya ada di akhirat. Nah, yang ketujuh itu menjauhkan dari transaksi-transaksi yang syubhat. Dan yang kedelapan, meraih keuntungan dengan pertimbangan resiko yang ada. Kemudian ada tujuan umum studi etika bisnis ini. Yang pertama, penetapan kode etik Islam yang mengatur, mengembangkan, dan memperkenalkan cara-cara bisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga merupakan simbol arahan untuk melindungi pengusaha dari resiko. Nah, yang kedua, kode etik ini menjadi landasan hukum untuk menentukan tanggung jawab pengusaha, terutama untuk dirinya sendiri, antara perusahaan dan masyarakat, dan terutama tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kode etik ini dapat membantu memecahkan banyak masalah yang muncul, antaranya pengusaha dan masyarakat tempat mereka bekerja. Untuk materi yang ke-10 ada manajemen dalam bisnis Islam. Manajemen bisnis dalam Islam itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tahap-tahap manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan Islam, di mana seseorang bisa melakukan manajemen dalam usahanya tanpa melanggar aturan Islam. Kemudian dalam Islam, manajemen memiliki peran sebagai elemen dasar yang harus ada pada proses bisnis yang dijadikan sebagai acuan seorang manajer dalam melakukan kegiatan usahanya. Urgensi dari manajemen dalam bisnis meliputi 7 fungsi dari manajemen dalam perspektif Islam. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan memikirkan sesuatu tentang apa yang akan dikerjakan untuk target suatu saat nanti. Perencanaan ini dilakukan untuk menentukan tujuan dari sebuah perusahaan ke depannya, atau bisa juga dikatakan perencanaan sebagai suatu cara untuk menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan menyusun tahap-tahap yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Dengan adanya perencanaan, ini bisa membuat seseorang merasa mantap dengan bisnis yang dijalankannya dan tidak gampang terpengaruh dengan hal-hal luar yang bisa membuat bisnis tersebut berantakan karena merasa bingung untuk membuat keputusan. Sebagaimana agama juga mengajarkan umatnya untuk membuat sebuah perencanaan yang matang, karena setiap pekerjaan itu akan menimbulkan sebab akibat, yang mana dengan melakukan perencanaan yang baik maka akan menimbulkan hasil yang baik pula. Yang kedua ada pengorganisasian. Para ilmuwan mengemukakan sejumlah prinsip dasar manajemen, yaitu pembagian kerja, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, dan lebih memprioritaskan kepentingan umum atau organisasi daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu prinsip dasar dalam manajemen bisnis, yaitu pemimpin harus jujur, amanah, profesional, dan tegas dalam menjalankan suatu proyek maupun bisnis yang dipimpinnya. Kemudian selanjutnya ada koordinasi. Dalam menggerakkan roda bisnis perlu adanya koordinasi yang baik. Koordinasi merupakan suatu bentuk upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk di antara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi merupakan suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Atau juga bisa dikatakan sebagai motivasi adalah suatu alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh individu. Ketika seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi, maka dapat diartikan juga bahwa orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya dengan yang sungguh-sungguh. Kemudian ada actuating atau pergerakan. Ini merupakan suatu proses manajemen
yang mengarahkan dan memotivasi tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian actuating ini dapat pula didefinisikan sebagai pergerakan anggota kelompok demikian rupa dengan mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran yang diinginkannya. Termasuk fungsi manajemen secara langsung berusaha merelasikan keinginan-keinginan organisasi sehingga dalam aktivitasnya senantiasa berhubungan dengan metode dan kebijaksanaan dalam mengatur dan mendorong agar bersedia melakukan kegiatan dan tindakan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir itu ada controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan suatu upaya agar tindakan yang dilaksanakan terkendalikan dan sesuai dengan instruksi, rencana, petunjuk, dan pedoman, serta ketentuan yang telah disepakati. Dalam pandangan Islam, menjadi syarat mutlak bagi pimpinan untuk lebih baik dari anggotanya, sehingga pengawasan yang ia lakukan akan efektif. Pelaku bisnis akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal itu yang mengantar pada kejujuran. Kemudian selanjutnya materi yang ke-11, organisasi dalam bisnis Islam. Organisasi bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba. Selain itu juga bisa diartikan bahwa bisnis sebagai sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Kemudian tujuan dari organisasi bisnis ini yang pertama untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua untuk menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan yang kelima untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang keenam untuk menunjukkan prestasi. Dan yang ketujuh untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Selain tujuan dari organisasi bisnis juga memiliki fungsi sebagaimana yang pertama adalah form utility, yang artinya fungsi produksi, di mana sebuah bisnis menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya perusahaan furnitur dan perusahaan jasa keuangan. Yang kedua ada place utility, yang artinya fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan barang atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Kemudian yang ketiga ada possessive utility, yang artinya fungsi penjualan dalam bisnis. Dan yang terakhir ada time utility, yang artinya fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nantinya dapat dikeluarkan pada saat barang tersebut menjadi lebih bermanfaat. Kemudian dalam organisasi bisnis menurut ekonomi Islam terdapat 3 tipe. Yang pertama ada kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal ini dianggap sebagai suatu bentuk yang sangat sederhana dalam organisasi bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga dan dijalankan sendiri. Kemudian yang kedua ada kemitraan atau syirkah. Yang ini diartikan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha di mana masing-masing pihak menyertakan modal sesuai kesepakatan bersama. Kemudian bagi hasil diberikan sesuai dengan kontribusi dana dan kesepakatan di awal. Kemudian yang ketiga itu ada mudharabah, yang artinya kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai sohibul mal dengan menyediakan seluruh modal 100% dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kemudian materi yang ke-12 itu ada marketing bisnis dalam Islam. Marketing bisnis dalam Islam atau pemasaran Islami itu diartikan sebagai strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses, menciptakan, menawarkan pertukaran nilai dari seorang produsen
atau suatu perusahaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk, karena Islam juga melarang jual beli suatu produk yang belum jelas barangnya atau bersifat gharar. Pasalnya di sini dengan adanya gharar berpotensi terjadi penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan jual beli barang yang tidak jelas produknya. Dalam jual beli, konsep pemasaran pun mempunyai peran yang sangat penting, sehingga harus mengedepankan kejujuran. Kemudian dalam memasarkan produk itu ada 9 etika pemasaran yang menjadi prinsip-prinsip syariah marketing dalam menjalankan fungsi pemasaran. Yaitu yang pertama adanya harus memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Karena seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya itu harus dilandasi sikap takwa dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka dalam melayani pembelinya, ia hendaknya sadar penuh dalam responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Dan yang kedua ada berlaku baik dan simpatik atau sidik. Berperilaku baik, sopan dan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Dalam Al-Quran juga mengharuskan pengikutnya untuk berlaku sopan di setiap hal. Bahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang bodoh pun tetap harus bisa berbicara dengan ucapan yang baik. Kemudian yang ketiga ada berlaku adil dalam bisnis atau al-adl. Dalam Islam mendukung prinsip keadilan. Berbisnislah secara adil. Berikut kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, berusahalah secara adil dan kamu tidak boleh bertindak tidak adil. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu, Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan kewajiban terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam hubungan dagang dan kontrak bisnis. Kemudian yang keempat ada bersikap melayani dan rendah hati atau khidmah. Sikap melayani di sini merupakan sikap utama seorang pemasar, karena suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses di manakala ditunjang dengan adanya pelayanan yang terbaik. Kemudian yang kelima ada menepati janji dan tidak curang. Janji merupakan ikrar dan kesanggupan yang telah dinyatakan kepada seseorang. Ketepatan janji ini dapat dilihat dari segi ketepatan waktu penyerahan barang, ketepatan waktu pembayaran, serta melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pelaku bisnis yang tidak bisa memenuhi janjinya itu dapat dikatakan sebagai golongan orang yang munafik. Kemudian yang keenam itu ada jujur dan terpercaya atau al-amanah. Karena dengan sikap kejujuran, seseorang pedagang akan dipercaya oleh pembelinya. Akan tetapi apabila pedagang tidak jujur, maka pembeli tidak akan membeli barang dagangannya. Tak diragukan bahwasannya ketidakjujuran adalah sikap bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh ada tidak berburuk sangka atau sudzon. Ini artinya tidak boleh menjelekkan pengusaha lainnya hanya untuk persaingan bisnis. Yang ke-8 ada tidak suka menjelek-jelekan atau gibah. Gibah ini diartikan sebagai keinginan untuk menghancurkan orang, menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedangkan mereka itu tidak ada di hadapannya. Ini merupakan sebuah tindakan yang licik, karena biasanya seorang pemasar itu senang apabila telah mengetahui kelemahan, kejelekan dan kekurangan lawan bisnisnya. Dan biasanya kelemahan dan kejelekan ini dijadikan senjata untuk memenangkan pertarungan di pasar dengan menjelek-jelekkan atau bahkan menfitnah lawan bisnisnya. Kemudian yang terakhir itu ada tidak melakukan suap
atau bisa dikatakan riswah. Nah, dalam syariah Islam itu menyuap hukumnya haram, karena menyuap termasuk ke dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan itulah tadi ada 9 etika yang perlu diterapkan dalam pemasaran bisnis Islam. Apabila dalam menjalankan pemasaran Islam melanggar aturan etika bisnis Islam, maka itu bisa dikatakan haram dalam melakukan pemasaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.